Ya, selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan semua, baik-baik semua saudara. Terima kasih untuk yang bisa menontonnya. Biar ini semua menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang di rumah, yang dalam pekerjaan sehari-hari, dan dalam perjalanan mereka. Tuhan akan memberkati. Kita akan memulai ibadah Minggu pagi. Dan di awal ini yang pertama, terima kasih juga buat semua kesediaan yang sudah hadir, yang mempersiapkan ini semua. Terima kasih. Kami dapat berkumpul lagi Tuhan, kami dapat memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu. Biarlah Tuhan kami undang Roh Kudus untuk datang memimpin acara ibadah ini Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat buat jemaat-jemaat-Mu yang menontonnya ini Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, bahkan mempercayakan kita nafas kehidupan. Kita percaya itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saya harap semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, semua dalam keadaan sehat selalu. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah, kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita di hadapan Tuhan, tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini seluruh jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyembah Dia, menaikkan puji-pujian bagi Allah kita. Haleluya, kita mau menaikkan pujian, ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba
Di nama Tuhan kita akan melanjutkan pujian kita, bahwa hanya Tuhan yang menjadi batu perlindungan kita. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya. Tuhan batu perlindungan bila taufan keras menderu. Dialah perlindungan, katakan oh Yesus.
percaya hanya Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Amin. Kita terus menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan, bahwa kita semua orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian ini bagi Allah kita. Aku diberkati. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sekali lagi katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saat ini kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita mau menyembah Dia. Dia sanggup menolong kehidupan kita. Dia sanggup memberkati kehidupan kita. Haleluya, yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang setia bagi kita. Kita mau menaikkan pujian ini.
akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita mari sama-sama jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang setia, Allah yang selalu menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, bela setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, semuanya mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, bela penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, selalu sempurna di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, segala keagungan, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini
kita masih bisa berbakti, kita masih mau bisa bikin ibadah online ya, bisa lihat di handphone. Sekarang banyak orang punya suatu judul dalam hidup mereka, COVID Corona. Dia nggak tahu, seperti lagu yang tadi, Tuhan selalu menolong dan menjaga kita. Saudara nggak usah terlalu takut, apa yang harus terjadi, biar itu terjadi. Karena apapun yang terjadi, Tuhan pasti tahu. Dan itu semua atas izin Tuhan. Saudara pahami ini semua. Saya ingin kita baca dalam Mazmur 46 ayat 2. Coba yang Mazmur 46 ayat 2. Saya tidak akan panjang-panjang. Ya, 1, 2. Allah itu baik, kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Banyak orang saking takutnya sampai lupa napas. Dia lupa napas, meninggal. Betul saudara? Karena saking ketakutan, dia tahu gak Allah kita hidup. Allah itu pasti Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kalau kita punya iman, kita punya kepercayaan, kalau Tuhan kita hidup, ngapain kita mesti takut? Betul? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi kalau kamu lemah, saudara lemah, letih, Allah adalah tempat perlindungan kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Luar biasa ya saudara ya. Tuhan sudah berjanji. Kalau kita berlindung dalam naungan Allah, pasti terbukti Tuhan akan jaga dan lindungi. Oke? Nah, ayat yang kedua, Efesus 6 ayat 12. Coba, 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. COVID itu apa saudara? Udara ya. Tertular oleh udara. Ini jelas dibilang lawan kita itu bukan darah dan daging, tapi lawan kita itu adalah penguasa udara. Saudara, kalau saudara mau melawan itu, berdoa, minta perlindungan Tuhan. Ya, kita nggak bisa minta perlindungan pemerintah, nggak bisa meminta perlindungan dengan dokter dan sebagainya. Dokter pun aja meninggal. Pemerintah aja banyak yang meninggal, pemimpin-pemimpinnya, pendeta juga banyak yang meninggal. Sama siapa lagi saudara? Ya kan? Sebab karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penguasa udara. Oke. Jadi untuk selanjutnya saya sih berharap kita semua tetap setia ya. Nggak usah takut, karena ketakutan itu memang yang di iblis, setan yang suka menakut-nakuti. Seperti singa yang mau mengaum, dan dia tuh sangat-sangat jahat. Oke. Nah, ayat yang ketiga. Bagaimana ya saudara untuk menghadapi dunia yang semakin jahat, dunia yang semakin keras. Kalau saya bilang hidup makin lama itu makin susah. Betul ya? Orang nggak boleh kerja, disuruh di rumah. Di rumah terus, kalau nggak ada uang, nggak bisa makan. Mati juga kan saudara? Serba salah orang sekarang. Orang yang banyak duit juga takut keluar. Betul. Mungkin ada yang takut juga makanannya diracunin. Ya kan?
Karena sering online, ojek dan sebagainya, kita nggak pernah tahu. Semua manusia punya ketakutan. Tapi ada satu ayat ini, gimana ya? Kok saya bilang ini luar biasa sekali ini ayat. Ayat yang ketiga, coba di Efesus. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Saya baca ya. Efesus 6 ayat pasal 6 ayat 16. Dengar saudara. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Di dunia ini cuma ada dua kekuatan. Tuhan atau setan. Setan menebar kebencian, ketakutan di mana-mana. Dia selalu mau menghancurkan semua anak-anak Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, Tuhan kasih perisai buat kita. Perisai itu apa? Perisai iman. Saya ulang ya. Efesus pasal 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Saat ini saudara percaya siapa? Percaya dokter? Pemerintah? Polisi? Tentara? Teman? Profesor? Enggak saudara. Kita harus punya iman. Iman itu apa? Saudara tahu artinya iman? Kalau di definisi singkatnya iman itu kita belum pernah lihat, tapi kita percaya. Kayak angin, kita pernah lihat angin? Nggak ada. Ya. Nah, saya kasih ayat yang mengenai iman ya. Keempat, Ibrani 11 ayat 1. Ya, tolong dibaca. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu, saudara percaya nggak kalau Allah kita hidup? Percaya nggak waktu Tuhan Yesus bangkit atau waktu Tuhan Yesus lahir ke dunia? Saudara ada? Enggak. Semua berdasarkan apa? Firman Tuhan, dan kita percaya. Nah, Tuhan tuntut kita percaya dengan Tuhan. Karena waktu kita percaya, itu dinamakan iman. Kita nggak pernah lihat Tuhan. Siapa yang pernah ke surga? Siapa yang pernah jalan-jalan ke surga, bolak-balik ke neraka? Karena kalau di ayatnya bilang, kalau waktu Lazarus dan orang kaya, Bapak Abraham dengan jelas sekali bilang, orang yang sudah meninggal tidak dapat turun lagi ke dunia orang hidup. Tuh. Jadi sampai bilang orang itu nggak pernah datang ke surga atau ke neraka kecuali dia meninggal, menurut firman Tuhan. Ya, jadi Tuhan menuntut kita percaya sama Dia. Kita punya iman yang besar. Karena iman itu dapat mengalahkan si setan. Perisai. Waktu penyakit datang, kita bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hai penyakit pergi. Dia pergi ya. Dia pasti pergi. Ya, saudara harus tahu, iman itu sangat susah dicari saat ini. Karena saking takutnya orang dengan kematian, mereka memakai berbagai macam cara untuk melindungi dirinya. Dan satu lagi saudara, Amsal 17 ayat 22. Kita udah ada obatnya kok. Ya. Amsal 17 ayat 22. Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya saudara, kena apapun, musibah apapun, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau pusing, sakit, stres,
Hati kita harus gembira, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, hati kita jangan kecut, jangan pahit, jangan ada dengki, iri hati semuanya. Biarkan hati ini tetap memuji-muji Tuhan. Seperti tadi lagu semangat, kita puji Tuhan terus. Ya, saya selesaikan firman Tuhan sampai di sini. Biar Tuhan berkati semua jemaat yang ada di sini. Nah, sebelum saya tutup, saya kan ada bawa pengumuman sebentar. Sebelumnya saya ucapkan selamat Paskah, yang minggu lalu tidak ada kebaktian ibadah di tempat ini. Tapi kita rindu untuk berkumpul kembali, dan saya percaya ini semua pasti ada jalan keluarnya. Dan semuanya Tuhan tahu, dan Tuhan pasti akan tolong kita semua ya saudara. Nah, saya umumkan sudah berpulang ke rumah Tuhan, ada 2 saudara dan saudari. Saudari Fongfong, Ibu Fongfong sudah meninggal juga. Dan Hendra Ozo, berapa minggu yang lalu dia sudah meninggal. Ya biar Tuhan ini ya, gimana ya, biar mereka sudah aman, tenang, tentram di rumah Tuhan, di surga. Nah terus ibadah online yang sekarang ini mungkin kita akan tingkatkan di minggu-minggu yang akan datang. Mungkin kalau banyak kekurangan saya minta maaf di sini sebelumnya, karena ini perdana dari GSJ Mangga 2. Jadi nggak masalah ya saudara, kita mulai dan nanti kita akan perbaiki satu persatu. Dan jemaat yang memang perlu bantuan, yang memang ada kesulitan, kalau gereja mampu, kita pasti akan bantu. Ya, tolong hubungi aja sekretariat gereja atau nomor telepon handphone saya di Warta, disebut aja. Dan kita masih akan ada pelayanan untuk duka cita atau apapun, saudara. Jadi tetap pelayanan tetap berlanjut. Cuma dengan keterbatasan yang PSBB dan sebagainya, ya tolong diinfoin aja ke gereja. Ya. Terima kasih. Kita akan tutup kebaktian ini. Oh ya, satu lagi sebelum paket untuk sembako minggu kemarin kita sudah berikan ya dari diakonia di sini. Dan setiap bulan mungkin akan ada terus. Nah, kalau memang ada perlu saudara yang penting hubungi aja, kontak langsung. Ya. Oke. Kita akan tutup, kita akan memuji nama Tuhan yang memang selalu Tuhan akan selalu menolong kita ya saudara, dan selalu menjaga kita. Ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku. Sudah harus percaya ya. Akan terjatuh. Semua terjadi karena Tuhan izinmu. Dia tahu yang terbaik buat kita semua. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
izin-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga. Lagu yang benar-benar menyentuh hati. Dan kami percaya Engkau selalu menolong dan menjaga kami semua. Kau mengenyangkan perut-perut kami. Kau juga mau menolong semua Tuhan, mata pencarian anak-anak-Mu Tuhan, menolong kesehatan mereka semua Tuhan. Kami percaya sekali Tuhan, Kau Allah yang hidup. Semua ini terjadi pasti atas seizin Kau Tuhan. Semua ini terjadi dan pasti Engkau juga sudah tahu dan Engkau sudah menyiapkan kami semua jalan keluarnya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini kami semua mengucap syukur kalau ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Biar Roh Kudus boleh menolong kami semua, Roh Kudus boleh menjaga kami dan membentengi kami semua anak-anak-Mu. Biar ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan boleh tetap beserta kami sepanjang hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, biar ya Tuhan kami tetap bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Pada akhirnya biarlah penyertaan kasih karunia dari Bapa di surga, penyelamatan oleh Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih.